Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari. Saya dari Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang pers. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, ada pers secara etimologis. Yang kedua, ada definisi pers. Yang ketiga, ada fungsi pers. Yang keempat, ada penyakit pers. Dan yang terakhir, ada bentuk-bentuk penyalahgunaan pers. Secara etimologis, pers berasal dari bahasa Belanda. Press dalam bahasa Inggris dan presse dalam bahasa Perancis. Prisa dari kata primer berarti tekan atau cetak. Selanjutnya, ada definisi pers. Menurut Omar Seno Aji, pers dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas adalah semua media atau mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dekat kata tertulis maupun dengan kata lisan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat A, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, berfungsi sebagai media informasi atau information, memberikan berbagai informasi yang penting dan bermakna bagi masyarakat untuk kehidupannya, berbagai bidang, aspek, atau dimensi. Berfungsi sebagai media pendidikan atau education. Secara garis besar, pers mendidik masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Selanjutnya ada fungsi pers sebagai media hiburan atau recreation. Pers menyuguhkan berita yang menyegarkan, yang mengandung daya imajinasi yang positif, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia atau basic human needs. Berfungsi sebagai kontrol sosial, kontrol masyarakat terhadap jalan rodanya pemerintahan. Pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers memiliki bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk berita yang diminati oleh masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Selanjutnya ada penyakit pers. Ada pornografi, ada karakter assassination atau pembunuhan karakter, ada berita palsu atau berita hoax, ada provokasi dan iklan yang menyesatkan, dan ada wartawan yang tidak profesional atau wartawan bodrek. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers. Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik, contohnya kesalahpahaman nama tersangka, dan kurang jelasnya suatu gambar atau peristiwa, peradilan oleh pers atau trial bebas, pemberitaan yang terus-menerus pada satu pihak, sedangkan pihak lain yang terlibat tidak diberitakan akan menghasilkan berita yang tidak seimbang. Selanjutnya dari bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers adalah membentuk opini yang menyesatkan. Tulisan yang dimuat oleh pers kadang dapat menciptakan opini yang sebaliknya dari seseorang. Opini ini tercipta justru menyesatkan karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Tulisan-tulisan berada fitnah dan provokasi. Tulisan yang dimuat amat vulgar dapat memicu keterlibatan pihak lain dan memancing emosi. Berita bohong, berita yang tidak kuat sumbernya dapat menciptakan berita yang tidak benar. Ini sering kita sebut dengan berita hoax. Selanjutnya ada televisi, dibagi menjadi dua, ada TV komersial dan TV berita. TV komersial biasanya didominasi entertainment, live-nya terjadwal, harga iklan by rating and share, SDM-nya sedikit, biaya produksinya tinggi. Sedangkan TV berita, dominasinya berita, live-nya 24 jam, harga iklannya tetap, SDM relatif banyak, biaya produksinya rendah. Bahasan kita terakhir ada peranan pers. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.